Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Satwika, NIM 19045158. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tes formatif mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Yang pertama, pengertian geografi, pengertian regional, dan pengertian geografi regional. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos dan grafien. Geos artinya bumi, grafien artinya menggambarkan, mendeskripsikan, ataupun mencitrakan. Secara harfiah, geografi berarti ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Regional berasal dari bahasa Inggris, yakni region, yang berarti kawasan, wilayah, atau daerah tertentu. Dalam KBBI, regional adalah kedaerahan. Regional juga bisa dianggap sebagai wilayah yang memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Karakteristik ini dapat diidentifikasi secara geografis, sejarah, dan ekonomi. Geografi regional adalah suatu bagian atau keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Pada geografi regional, seluruh aspek dan gejala geografi ditinjau dan dideskripsikan secara bertautan dalam hubungan, integrasi, dan interrelasi keruangannya. Melalui interpretasi dan analisa geografis regional ini, karakteristik wilayah yang khas dapat ditonjolkan, sehingga perbedaan antar wilayah menjadi kelihatan jelas. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan geografi regional. Geografi regional merupakan bagian dari geografi yang bertugas dan menjelaskan secara komprehensif segala berkaitan asosiasi, relasi, interaksi, dan interdependensi unsur fisik dan manusia yang ada pada suatu region tertentu pada waktu tertentu. Geografi regional bertujuan untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia menjadi lebih rinci dan tertata rapi. Selanjutnya yaitu kriteria geografi regional. Yang pertama mempunyai lokasi. Selanjutnya mempunyai area yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Selanjutnya mempunyai batas, dan yang terakhir mempunyai keseragaman dan fungsional. Selanjutnya, pendekatan dalam pengkajian regional. Pendekatan geografi regional adalah pendekatan untuk menggambarkan fenomena geosfer dengan melibatkan pendekatan keruangan dan ekologi. Pendekatan regional dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pendekatan regional melihat setiap wilayah mempunyai karakteristik yang khas atau berbeda dengan wilayah lain sehingga dapat digunakan untuk menganalisis objek kajian. Pendekatan regional disebut juga dengan pendekatan kompleks wilayah. Selanjutnya terdapat spasial. Pendekatan keruangan atau spasial adalah pendekatan metode analisis pada ruangan eksistensi yang berfungsi untuk mengakomodasi kegiatan manusia. Ekologi, metodologi untuk menelaah suatu gejala dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Oleh karena itu, muncul istilah ekologi manusia yang mempelajari interaksi antar manusia serta antar manusia dan lingkungannya. Pendekatan kompleks wilayah adalah upaya mengkaji dengan menggunakan pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Selanjutnya, pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya. Yang pertama yaitu unsur fisis. Unsur fisis terdapat iklim, yaitu iklim tropis, curah hujan yang tinggi karena berada pada garis khatulistiwa. Iklim subtropis berada pada daerah 20-40 derajat lintang utara dan lintang selatan, mempunyai suhu harian dan musiman yang beragam. Iklim sedang berada pada belahan bumi bagian utara di antara garis 40-60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim dingin berada di kutub bumi bagian utara maupun selatan, berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Selanjutnya relief. Relief adalah tinggi rendah topografi, sehingga bisa menunjukkan beda tinggi suatu tempat atau kawasan. Relief daratan merupakan relief yang terjadi di darat. Relief ini dapat berbentuk cekungan, tonjolan, ataupun dataran yang lebar.
Relief lautan merupakan relief muka bumi yang berada di daerah dasar laut. Selanjutnya curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah air hujan yang jatuh ke permukaan bumi pada wilayah tertentu dan kurun waktu tertentu. Curah hujan pada 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar, tertampung air setinggi 1 km atau tertampung air sebanyak 1 liter. Contohnya pada curah hujan ini yaitu hujan frontal, hujan konveksi, dan hujan orografis. Selanjutnya, vegetasi dan hewan. Vegetasi adalah beragam tanaman atau tumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Vegetasi dapat bervariasi tergantung pada tempat dan waktunya, dan juga akan berubah seiring perubahan iklim. Contoh vegetasi yang terdapat pada wilayah Indonesia yaitu hutan hujan tropis. Fauna adalah sebuah lingkungan hewan yang mencakup semua jenis hewan dan kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Fauna atau hewan yang ada di permukaan bumi penyebarannya dipengaruhi oleh suatu keadaan lingkungan serta yang sesuai untuk tempat tinggal hidupnya. Selanjutnya luas. Luas wilayah Indonesia menurut Kemendikbud adalah 5.193.250 km persegi. Luas daratan Indonesia mencapai 1.919.440 km persegi, sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Bentuk benua. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya ada unsur manusia. Bagian barat dan timur. Barat berpakaian tipis, masyarakat bergotong royong, rumahnya tahan gempa. Timur, masyarakat ramah, berpakaian lebih tertutup, terdapat norma kesopanan yang mengatur anggota masyarakat dan juga sederhana. Bagian utara dan selatan kehidupan cenderung bebas, modern, jarang bergotong royong. Utara, rumah terbuat dari kayu, mata pencaharian di laut. Agraris dan industri. Agraris, banyak terdapat sumber daya alam, masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Industri belum mencapai negara maju, perekonomian sangat baik. Negara maju dan negara berkembang. Negara maju, pendapatan per kapita tinggi, pendidikan dan kesehatan yang baik, lebih banyak bekerja pada sektor industri dan jasa. Negara berkembang, pendapatan per kapita rendah, angka kelahiran dan kematian yang tinggi, pertumbuhan ekonomi lambat. Selanjutnya itu interaksi faktor fisik dan manusia. Terdapat politik dan administrasi, daerah pertanian, daerah industri, wilayah pertahanan, dan zona ekonomi. Faktor fisik adalah faktor fisik atau keadaan yang menentukan sifat, karakter, dan pola hidup. Faktor manusia atau human factor merupakan salah satu aspek terpenting dalam menciptakan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Menurut WHO, faktor manusia adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia, alat perlengkapan yang mereka gunakan dalam tempat kerja, serta lingkungan di mana mereka bekerja. Sedangkan menurut International Association of Oil and Gas Producer, faktor manusia adalah term yang digunakan untuk menjelaskan interaksi antara individu dengan individu lainnya, fasilitas, peralatan, dan juga dengan sistem manajemen. Selanjutnya, interrelasi dan interdependensi antar regional. Interrelasi merupakan gejala yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Prinsip ini digunakan untuk mendalami dengan cara mengkaji gejala geografi. Setelah mengetahui penyebaran gejala pada wilayah tertentu, selanjutnya mengkaji berhubungan antara gejala yang ada di kawasan tersebut. Interdependensi adalah hubungan yang saling ketergantungan antara individu dan alam, mempunyai ketergantungan dengan alam atau individu lainnya. Pada aspek ekonomi dan iptek, yaitu contohnya kegiatan berbelanja online yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Aspek budaya, dengan luasnya wilayah Indonesia ini dan terdapatnya banyak provinsi, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Hubungan politik, yaitu
Contohnya Indonesia menjalin kerjasama politik dengan negara tetangga. Dan ini adalah peta Indonesia yang telah saya bikin. Letak fisiografis Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Geologis, Indonesia berada di titik pertemuan 3 lempeng tektonik yang besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Klimatologis, iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan yang menghangat Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat tetap konstan dengan suhu rata-rata 20 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman atau dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Maritim, luas wilayah lautan Indonesia mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan zona ekonomi eksekutif Indonesia mencapai 2,55 juta kilometer persegi. Wilayah lautan Indonesia yang begitu luas membuat Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya kelautan. Aspek politik, sistem politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia, sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik, dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Ekonomi pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Operasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Strategis. Keuntungan letak geografis Indonesia adalah letak yang sangat strategis sehingga dapat memberi pengaruh bagi Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Wilayah Indonesia juga dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Kultural Indonesia, sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Batas darat dan laut Indonesia. Bagian selatan, wilayah darat berbatasan dengan negara Timor dan negara Australia. Wilayah laut berbatasan dengan perairan negara Australia yang meliputi perairan Samudra Hindia. Bagian utara, wilayah daratan berbatasan dengan negara Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Wilayah lautan berbatasan dengan perairan laut, Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Bagian timur, bagian darat berbatasan dengan Papua Nugini, wilayah laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Bagian barat, wilayah darat berbatasan dengan negara Hindia, wilayah laut berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas dan bentuk regional Indonesia. Luas wilayah Indonesia menurut Kemendikbud adalah 5.193.250 km persegi. Luas daratan Indonesia yang mencapai 1.919.440 km persegi, sedangkan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Dalam situs Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi disebutkan rujukan nasional data kewilayahan Republik Indonesia menyebutkan luas wilayah Indonesia baik itu darat dan perairan adalah 8.300.000 km persegi. Bentuk regional Indonesia adalah kepulauan. Baiklah, sekian dari presentasi tes formatif mata kuliah Geografi Regional dari saya, Winda Satwika, dengan NIM 19045158, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.